gagal jadikan Anies menjadi presiden. Kini Refli Harun mulai puja-puji Prabowo. Pengen jadi menteri ya? Aduh, parah. Prabowo ya, dalam berbagai kesempatan saya terus terang saja suka mendengar pidato Prabowo dibandingkan pidato pejabat lain. Kenapa? Karena Prabowo tidak pandai menyembunyikan apa yang dia pikirkan, apa yang dalam di hati dan otaknya. Pejabat lain bisa menyembunyikan itu dengan basa-basi dan lain sebagainya. Prabowo enggak, direct dia. Dia kalau marah-marah. Iya, direct dia. Jadi kita tahu apa yang dia pikirkan. Nah, ketika di Qatar dia bicara tentang pemberantasan korupsi. Di PAN dia bilang pemberantasan korupsi. Di Nasdem dia bilang pemberantasan korupsi. Itu 3 pidato yang saya lihat dia bicara itu. Karena bagi saya memang Indonesia nggak akan pernah maju kalau pemberantasan korupsinya nggak dilakukan. Prabowo selalu bicara tentang ketidakadilan termasuk penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang yang kadang-kadang uangnya dia dilarikan ke luar negeri, capital flight. Dia bicara itu terus sebagai sebuah kekesalan dia, karena dia tahu betul sebagai pengusaha, dia tahu betul. Mudah-mudahan itu dia wujudkan pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi Refli Harun mengancam Anies Baswedan dan juga Muhaimin agar jangan sampai bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Kan begitu? Ini dengar ya, Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Kan sederhana. Termasuk ketiga partai pengusungnya juga, Pak. Sebentar dulu. Refli Harun juga menyebut Anies Baswedan adalah orang yang hebat karena bukan anggota partai tetapi dipilih oleh partai untuk menjadi calon presiden. Anda nggak punya kendaraan politik dan Anda bukan part of the political party membership, tapi Anda nominated by the party. Berarti Anda orang hebat dong. Yes, that's true. Iya kan? Kalau Prabowo mencalonkan diri biasa aja, orang dia punya partai. Lalu kalau Prabowo kan dia menentukan dirinya sendiri, nggak ada mekanisme internal kan? Baik. Kalau Ganjar ya ditentukan oleh Megawati. Iya. Nah, Anies paling tidak dia to some extent dia punya level untuk bernegosiasi, ya kan? Dia kan tidak membayar, dia nggak ada duit untuk membayar kan? Tapi kenapa seorang Surya Paloh mau menominasikannya sebagai calon presiden? Karena itu berarti ada something kan, sesuatu. Itulah tadi Refli Harun yang mengatakan bahwa Anies Baswedan punya something, punya value sehingga Surya Paloh berani mencapreskan Anies Baswedan. Dan ini alasan Refli Harun memilih Anies Baswedan sebagai calon Pilpres 2024 kemarin ya. Pasti ya eyal-eyalan sama kita. Dia mengatakan kayak Adian kan. Saya bikin tuh konten pagi ini, sok tahu kemarin. Kata Adian, ini Anies itu dia menanggapi pidato Anies di Senayan itu, Anies itu pasti sedang meradang katanya. Bukan karena apa? Karena surveinya nggak pernah lebih dari nomor 3. Tapi memang gaya Adian begitu, nggak usah layani, ya kan? Gitu. Gaya Adian memang selalu membalik-balikkan logika dan dengan ngomong yang terus-menerus nyerocos begitu kan, kita nggak usah layani. Kita cukup menyampaikan fakta dan data, tapi mental nggak boleh kalah, gitu ya, mental nggak boleh kalah. Oke, itu satu sisi ya. Sisi yang lain, yang kedua adalah setelah orang memilih kita saatnya jaga suara. Nggak penting orang itu milih apa enggak secara de facto. Yang paling penting diumumkan KPU sebagai pemenang. Begitu kata orang sekarang. Iya kan? Bayangkan. Barangkali beberapa anggota DPR itu nggak penting untuk kampanye. Yang paling penting ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU. Tapi kan kita nggak boleh begitu. Saya mengatakan kenapa saya memilih Anies. Bukan karena Anies punya peluang menang lebih besar. Bukan karena Anies
banyak uangnya. Kalau yang banyak uangnya dua kandidat lainnya, konon katanya lagi banyak uangnya itu. Saya dapat relawan juga yang ngasih tahu saya kan. Tetapi kenapa kita pilih Anies dalam perspektif saya? Karena lebih benar, karena lebih baik. Jadi ini comparative perspektif, jadi comparison. Kita nggak boleh mengatakan absolut. Oh dia baik, dia benar. Berarti yang lain tidak baik dan tidak benar. Enggak, dia lebih baik, dia lebih benar. Itulah alasan Refli Harun memilih Anies Baswedan dikarenakan lebih baik ya dari yang lain, yakni dari Ganjar Pranowo dan juga dari Prabowo. Namun demikian, apa yang dipercaya dan diyakini Refli Harun itu berbeda dengan masyarakat umum, dikarenakan masyarakat umum lebih menilai lebih baik Prabowo daripada Anies Baswedan. Refli Harun juga mengatakan bahwa Anies membentuk Partai Perubahan Indonesia, di mana yang setuju ada 83%, yang tidak setuju 12%, dan yang ragu 4%. Itu isinya Partai Rakyat Indonesia yang berakal sehat. Kalau 83% rakyat Indonesia, tidak mungkin itu. Mungkin hanya beberapa daerah saja ya, atau satu daerah saja. Tidak mungkin itu. Parah Refli Harun ini ya. Dan ini di pollingnya, apakah Anda setuju bila Anies bentuk Partai Perubahan Indonesia? 1.400 yang vote, setuju 83%, tidak setuju 12%, ragu-ragu 4%. Jadi mayoritas setuju. Saya sediakan ruang ragu-ragu ya. Dan punya kader-kader yang betul-betul menginginkan perubahan. Ini juga alasan Refli Harun kenapa memilih Anies Baswedan. Katakan, bagi saya pribadi, saya bertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kebenaran sudah tampak, maka saya tidak boleh berpihak. Saya harus berpihak pada kebenaran tersebut. 2014, bolehlah kita tipis-tipis bingung kita pilih siapa. 2019, dia lagi, revenge. Tapi ketika ada sosok baru yang saya tahu track recordnya, karena saya teman dia dari tahun 89, jadi sudah 30 tahun saya berteman dengan Anies, saya tahu dia, kekurangan dan kelebihannya, maka saya yakin dia sosok yang paling tidak, at least, bisa menjaga demokrasi, bisa toleran terhadap demokrasi, bisa toleran terhadap perbedaan pendapat, dan itu yang kita butuhkan. Refli Harun setiap nge-podcast diadukan orang ke Bareskrim, emang enak? Ya itulah Refli Harun yang mengatakan bahwa sudah berteman 30 tahun ya dengan Anies Baswedan, sehingga mengetahui siapa Anies Baswedan itu. Sebetulnya Refli Harun lebih menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi pemimpin oposisi, tidak maju di Pilgub. Namun demikian pada kenyataannya ya tidak bisa maju di Pilgub dikarenakan partai-partai tidak mau mengusungnya. Padahal Anies sudah begitu sangat percaya diri pasti akan diusungnya. Anies itu jadi pemimpin oposisi, tidak maju di pilkada. Tetapi kalian wartawan ini, kalau orang nggak punya panggung, nggak diperhatikan lagi, cuek, ya kan? Coba lihat misalnya, kita yang nggak punya jabatan, jalan, nggak ada yang dekatin wartawan. Tapi coba kalau yang jalan itu pejabat, pasti diburu, karena dia punya pegang jabatan. Nah itulah sebabnya, kalau dia misalnya tidak menjabat, maka panggung politiknya surut, lama-lama hilang. Kecuali dia punya resources yang sangat besar. Dia kan nggak punya resources yang besar, ya kan? Social resourcesnya lumayan, tapi modal kapitalnya, ya kan, nggak besar. Kan ini kan perlu dijaga terus kan. Nah, karena itulah menurut saya ya pilihannya ada yang idealistik, ada yang realistik atau rasionalistik. Saya bilang bukan realistik, rasionalistik dan pragmatik. Itulah Refli Harun yang mengharapkan agar Anies Baswedan menjadi pemimpin oposisi.